Pak Yusuf Kalla, Anda orang yang terhormat, Anda orang yang pendidikan, Anda orang yang ibaratnya kaya raya. Kenapa Anda mencina-cinakan? Lahir di Surabaya, besar di Surabaya, papa mama saya dari Indonesia. Dan agama siapapun yang harus saya obatin, karena Tuhan melihat semuanya itu sama di mata Tuhan. Anda jangan memecah belah bangsa Indonesia, jangan mencina-cinakan, stop kata Cina. Oleh warna apapun, jangan pernah rasis kamu. Ya. Bilang sekali lagi Cina berhadapan dengan saya. Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%. Tapi menguasai ekonomi lebih 50%. Jadi kekuatan jadi 10 kali lipat daripada jumlahnya. Negara lain tidak. Di Pakistan, yang kaya orang Pakistan. Di Arab apalagi. Di Turki dari 10 orang kaya, 9 orang Turki. Islam itu inklusif, kosmopolit di dalam hidup bernegara. Karena tidak mungkin, saudara, kita berpikir kalau mau hidup sendiri, harus Islam sendiri. Tidak bisa, tidak ada satupun negara di dunia ini yang monolitik. Mungkin saudara bisa bangga, saya di Indonesia. Di Indonesia saya mayoritas, iya di Indonesia mayoritas. Di Amerika enggak. Di Prancis enggak. Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita di sana minoritas. Oleh sebab itu, mayoritas itu jangan sewenang-wenang terhadap yang minoritas, karena kita di tempat lain minoritas. Saya cocok agama Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu agamanya, tetap saya obati. Betul nggak? Apapun suku ras agama Bapak Ibu, tetap saya obati. Master Lim. Kalau disuruh milih, saya akan milih orang Tionghoa kayak saya. Kenapa? Ya udah mulung podo bongsono. Betul nggak? Katanya siapa? Katanya Yusuf Kalla. Katanya siapa? Katanya Yusuf Kalla. Lebih baik saya turun orang Cina kayak gini loh. Ini orang Cina ini. Lihat, di syuting ini orang Cina ini. Coba syuting orang Cina. Ini orang Cina. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? 50% pasien saya itu orang Jawa. 35% itu orang Madura. 10% itu Batak, Bali, Sunda, dan lain-lain. Hanya 5% orang keturunan Tionghoa. Gara-gara omongan Yusuf Kalla ini. Kalau andai kata ada rasis, mending saya sing Cina tok sing oleh nang kene. Sing Madura Jawa kok oleh nang kene. Tapi apa kenyataannya? Kamu lihat wajah-wajah ada kulit putih mobil Cina kayak aku. Ya. Ono si Jiluri. Pak Yusuf Kalla, Anda orang yang terhormat. Anda orang yang pendidikan. Anda orang yang ibaratnya kaya raya. Kenapa? Anda mencina-cinakan bangsa Indonesia. KTP saya WNI, bukan WNA. Saya orang Indonesia, lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Papa mama saya dari Indonesia. Kenapa Anda membeda-bedakan Cina? Saya bangga menjadi orang Cina yang bisa mengobati orang Madura, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Bali. Betul nggak? Saya tidak memilih ras, suku, dan agama siapapun yang harus saya obatin. Karena Tuhan melihat semuanya itu sama di mata Tuhan. Anda jangan memecah belah bangsa Indonesia. Jangan mencina-cinakan, stop kata Cina. Betul nggak? Wajar dia marah. Saya marga Lim, keturunan Tionghoa. Tapi saya ngobatin orang, nggak saya tanya margamu apa. Nggak saya tanya Anda orang mana. Nggak tanya agamamu apa. Betul ya? Dan tidak pernah saya terima bayaran dari pasien. Betul? Ingat ya. Sekali lagi saya dengar ada yang kata Cina, Anda berhadapan dengan saya. Ya. Master Lim, orang keturunan Tionghoa. Mengabdi bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu saya bikin yayasan, namanya Yayasan Satsuki Peduli Indonesia. Boleh dilihat. Satsuki Peduli Indonesia, yayasan milik Master Lim, ahli pengobatan dari Yayasan Satsuki Peduli Indonesia. Ya. Bukan Yayasan Satsuki Peduli orang Tionghoa. Bukan Yayasan Satsuki Peduli orang Cina. Paham ya? Yayasan Satsuki Peduli Indonesia. Makanya Mas Lim akan keliling seluruh Indonesia. Bahkan sampai luar negeri pun orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa berobat ke Mas Lim. Termasuk orang luar negeri pun datang ke Mas Lim. Kemarin dari Jeddah, dari Abu Dhabi, dari Paris, dari Johor, mereka datang. Ya, Mas Lim juga kemana kemarin ke Australia. Mas Lim pengobatan juga di Australia. Ya, orang Medan yang saya tolong.
Jadi jangan pernah stop kata rasis Cina. Saya orang Indonesia. Saya punya KTP warga negara Indonesia. Dan saya obatin orang-orang nggak peduli mau agama apapun, suku apapun, ya, kulit warna apapun. Jangan pernah rasis kamu. Ya. Yang lain, yang mau ikut-ikutan, mau ikut terkenal, mau ikut apa? Bilang sekali lagi Cina, berhadapan dengan saya. Sampai yang ngadepi saya, ya, ngadepi kalian itu ya, orang-orang Madura jangan kalahkan saya. Betul nggak? Orang Madura sudah nganggap saya pamannya, tahu nggak? Ya, Bapak Ibu tahu ya? Orang Madura kalau udah ditolong, nyawa dikasih, betul nggak? Kalau lemak, betul nggak? 5. Hati-hati kamu. Dan ngadepi kamu nanti bukan orang Cina, orang Madura, sahabat kamu ya. Betul nggak? Makanya saya senang kalau orang Madura. Kalau udah ditolong, jangan cuma nggak ngomong terima kasih, kamu nyawa dikasih. Betul nggak? Orang Madura betul nggak? Betul nggak? Oh, Madura sejati itu. Kalau orang Cina cari aman dah. Sudah pernah melot. Betul nggak? Master Ya. Lim. Jangan pernah ada rasis ya. Kita semua warga negara Indonesia, jangan dipecah belah. Ya. Jangan dengan Anda pejabat, dengan Anda punya kekayaan, punya power, Anda pecah belah Indonesia ini, jangan. Ya. Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang nggak pendidikan? Apa bedanya orang-orang Anda dengan orang yang nggak beragama? Anda itu orang beragama, Anda itu orang pendidikan. Sudahlah, urusin itu kekayaan Anda sendiri. Ya, urusin itulah harta Anda yang kuasa di Makassar. Saya pernah ke Makassar, semua guru ada tulisannya apa? Kalah. Semua di Makassar dikuasai oleh kalah. Kalah motor. Ya, udah urusin bisnismu aja lah. Ngapain kamu usik orang-orang Indonesia yang dicina-cinakan? Jangan pernah ini lah. Bagaimana kalau tidak ada orang keturunan Tionghoa yang buka usaha? Bagaimana orang-orang agama lain atau ras lain itu bisa bekerja? Bagaimana mereka menghidupi mata pencariannya untuk keluarganya? Kalau tidak ada orang keturunan Tionghoa atau orang yang kamu sebut Cina-Cina tadi itu yang membuat lapangan kerja bagi mereka. Pak Yusuf Kala mengatakan bahwa sebagian besar ekonomi Indonesia dikuasai oleh etnis Tionghoa. Apakah benar demikian dan bagaimana memahami fenomena tersebut? Nah, yang pertama, bahwa dalam sebuah negara ada 3 kekuasaan yang mempengaruhi ekonomi. Yang pertama adalah kekuatan politik, dan yang dalam hal ini dikuasai oleh sang penguasa dan juga partai politik. Yang kedua adalah kekuatan massa, ya, yang hal ini bisa diorganisasikan oleh para pemimpin kelompok massa tertentu seperti pemimpin kelompok agama. Dan yang ketiga adalah kekuatan uang, yang dalam hal ini dikontrol oleh para pemilik modal atau pengusaha besar. Nah, pada zaman dahulu, ketiga kekuasaan ini dipegang dan dikontrol oleh satu penguasa. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, kekuasaan politik disentralisir atau dibuat menjadi terpusat kepada satu figur, yang hal ini menjadi kekuasaan yang otoriter, yang absolut. Ya, yang kedua adalah kekuasaan daripada massa juga dikontrol melalui pemimpin-pemimpin daripada kelompok massa seperti pemimpin kelompok agama. Nah, karena dianggap kekuasaan ini juga besar, bisa mengorganisasikan puluhan juta massa di Indonesia. Ya. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, kekuasaan uang yang dimiliki oleh para penguasa. Karena kekuasaan uang dipandang bisa menjadi ancaman bagi sang penguasa pada saat itu, maka dia membuat strategi. Strateginya adalah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok yang dianggap tidak sumber ancaman untuk menjadi pendongkrak ekonomi pada saat itu. Iya. Jadi banyak kontrak-kontrak dari negara itu dimiliki atau diberikan kepada kelompok etnis Tionghoa, yang pada saat itu etnis Tionghoa tidak dianggap sebagai ancaman karena mereka adalah minoritas yang tentu tidak memiliki kekuatan untuk mengorganisasikan massa. Nah, dengan menggait kelompok etnis Tionghoa sebagai pemantik ekonomi pada saat itu, maka sampai sekarang ini kita bisa melihat memang sebagian besar kekuasaan ekonomi itu jatuh kepada etnis Tionghoa. Ini tidak bisa dipungkiri. Itu makanya Soekarno mengatakan musuh terbesar itu adalah musuh dari dalam, enggak dari luar. Ya, kita tidak menyalahkan suku tertentu yang mengontrol, karena memang mereka bukan cuma di negara ini yang berkuasa, di Malaysia dan juga negara lain. Etnis Tionghoa sangat memiliki power besar dalam ekonomi. Selain ya karena mereka
gigih dan pekerja keras dan cerdas, dan juga faktor-faktor yang lain seperti di Indonesia sendiri ya. Jadi banyak kontrak pemerintah diberikan kepada etnis ini karena dianggap etnis ini kalaupun memiliki kekuasaan ekonomi besar tidak menjadi ancaman bagi penguasa pada saat itu. Dan ini bisa kita melihat efeknya sampai saat ini. Kalau Anda lihat daftar dari Forbes, yaitu orang terkaya Indonesia, 60% orang-orang yang masuk kepada Forbes di Indonesia itu adalah dari etnis Tionghoa. Ya, kesimpulannya adalah bahwa ada cerita, ada sejarah di balik kemunculan atau kesenjangan ini. Kalau Anda menganggap ini kesenjangan, ya, tapi saya bersikap netral bahwa selain mereka memang yang adalah pekerja keras dan pintar, juga adalah ada sejarah zaman dahulu di mana kelompok etnis ini mendapatkan akses ekonomi yang jauh lebih besar daripada etnis-etnis yang lain, karena dianggap etnis Tionghoa pada saat itu bukan ancaman yang bisa menggerakkan kekuasaan massa. Nah, kalau mereka memiliki kekuatan ekonomi besar karena mereka minoritas, tetap itu bukan menjadi ancaman. Kira-kira seperti itu. Iya, analisis yang bagus sebenarnya teman-teman dari Mas yang terakhir ini, bahwa sebenarnya Cina itu nggak ada yang jarang yang masuk ke bidang politik gitu ya. Politik kepemerintahan itu sangat minim sekali. Akhirnya mereka masuk ke ladang-ladang seperti bisnis. Jadi wajar ketika mereka hari ini ekonomi itu ya sebagian besar perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik itu banyak yang dimiliki oleh Cina, karena memang bukan Cina teman-teman, etnis Tionghoa. Ya, wajar memang peluang ke sana jauh lebih besar daripada ke jalur politik atau ke pemerintahan. Ya. Dan mereka juga memberi kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian. Ya. Banyak sekali pengangguran ya, pekerja-pekerja ya yang terserap karena imbas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang etnis Tionghoa ini. Mereka membuka pabrik, membuka perusahaan, membuka usaha yang pada akhirnya menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kita merasa mungkin ada kata iri seperti itu, ayolah berjuang secara fair, secara baik, secara benar, secara jujur. Ya, kita berjuang untuk menjadi seorang pengusaha, gitu. Jangan dikit-dikit ntar jadi ASN, dikit-dikit kerja di pemerintahan, PNS. Jangan, hilangkan sikap mental seperti itu. Ya, hilangkan sikap mental karyawan. Jadi keluar sekolah, keluar kuliah, tujuannya jelas, pengen ikut orang, ngelamar pekerjaan, bukan itu. Kita harus mendirikan usaha apapun itu. Ya, sebenarnya kesempatan itu terbuka luas bagi kita, tapi mindsetnya kita itu berbeda. Ya, jangan kita keluar sekolah, keluar kuliah, mencari pekerjaan, ya pengen jadi PNS, ASN. Hilangkan mental-mental seperti itu. Jadi pengusaha baru, apapun itu usahanya, ya, agar kita meniru etos kerja dari etnis Tionghoa. Ya, kita fair saja, kita jujur-jujuran saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.